Selamat malam, shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Perkenalkan diri, saya terima kasih dulu diundang, dipercayakan kemari. Terima kasih Bro Dion diperkenalkan dan diajak kemari ya. Jadi nama saya Agustinus Hermawan. Saya masih kerja di PT Smart Friend. Saya juga anggota komunitas Santo Thomas di bawah bimbingan Ibu Chun Wahono. Istri saya kayaknya ada di sini ya. Ada anak putra kami. Dan ya saya aktivis di komunitas Santo Thomas gitu ya. Dan saya pewarta mimbar sejak 2008 dan sejak 2020 kemarin hampir 2 tahun nih. Jadi mencoba menjadi pewarta rohani di YouTube gitu ya. Nanti mungkin kalau mau follow atau dilihat bisa pakai hashtagnya Kenal Alkitab. Di Instagram ada, di YouTube ada. Saya lagi bikin serial tentang murid-murid Kristus gitu ya, tokoh-tokoh Alkitab. Oke, begitu sedikit perkenalan tentang saya. Saya diminta hari ini berbicara tentang memilih pelayanan yang sesuai gitu ya. Dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Boleh saya request gak Bapak Ibu? Satu orang Bapak, satu orang Ibu nanti bantu baca Injil nanti ya. Gitu ya. Saya nggak milih nih. Cuma nanti kita tolong satu orang Bapak dan satu orang Ibu untuk bacain. Oke. Kurang lebih yang akan kita renungkan atau kita bahas malam hari ini adalah nanti sejarah soal Maria dan Marta tadi ya. Dari Lukas 10. Definisi pelayanan itu apa? Tipe-tipe pelayanan, tujuan pelayanan, dan nanti bagian terakhir bagaimana memilih pelayanan. Jadi stay tune ya sampai terakhir karena kita berbicara tentang bagaimana memilih pelayanan. Oke, kita akan baca dulu dari Lukas 10. Saya salah tulis. Harusnya Lukas nih. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Boleh saya minta tolong satu orang Bapak ayat genap, satu orang Ibu ayat ganjil. Silakan. Ayo kita bicara pelayanan nih. Ini salah satu bentuk pelayanan nih. Siap, saya dari Jogja. Terima kasih Pak. Saya kenal. Siap. Yang ibunya siapa yang ganjil? Baik. Oke. Silakan Pak. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kanan kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita tahu ya sejarah tentang Maria dan Marta ini. Ya, sering kita baca, sering kita dengar. Nah, kalau saya bertanya Bapak Ibu, menurut Tuhan Yesus ya, menurut Tuhan Yesus di kejadian tadi, siapa yang benar? Oke, kita akan bahas tentang itu dulu gitu. Tapi sebelum itu saya mungkin kasih sedikit info ya Bapak Ibu. Jadi Maria, saudara Marta, saudara Lazarus itu tercatat dalam Alkitab dia 2 kali mengurapi Tuhan Yesus. Tapi ada yang ketiga Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca, saya keluarin di sini, saya ada nih. Di Yohanes 11 ayat 2 dibilang begini. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini ayat yang sering orang miss ya. Yohanes 11 ayat 2. Karena di Yohanes 12
ayat 1 sampai 8 ya, kalau Bapak Ibu baca di rumah ya. Di situ nanti tertulis bahwa 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekai dengan rambutnya, dan bawa semerbak di seluruh rumah itu. Jadi Bapak Ibu, ini menurut saya cukup menarik bahwa Maria saudara Marta dan Lazarus itu 2 kali mengurapi Tuhan Yesus. Yohanes 11, Yohanes 12, ya. Tapi Bapak Ibu, ada juga nih di Matius 26, Markus 14, di mana dibilang ada seorang perempuan tapi mengurapi kepala Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kepala. Jadi menurut saya kejadian ini bukan Maria. Karena dibilang di rumah Simon si kusta, tadi kan di rumah Lazarus ya, di Betania gitu ya. Terus yang diurapi di kepala, itu beda gitu ya. Tapi yang ini banyak para ahli pun berdebat gitu ya. Ada yang di Lukas 7 ayat 36 sampai 50 dibilang seorang perempuan yang terkenal berdosa di rumah seorang Farisi mengurapi kaki Tuhan Yesus. Nah ini terus terang ahli pun masih bingung apakah ini Maria tadi saudara Marta gitu, tapi kok dibilang seorang pendosa gitu ya. Jadi ini sekedar tahu bahwa di Alkitab itu ada beberapa kejadian perihal perempuan mengurapi Tuhan Yesus. Oke, kembali ke pertanyaan saya dari Bapak Ibu. Tolong bantu saya yang menjawab gitu ya. Menurut Bapak Ibu, tapi di kejadian tadi itu, menurut Yesus yang benar siapa? Boleh bantu saya? Sepi. Jangan lupa di unmute. Tadi saya lihat ada yang bicara beberapa orang. Maria yang benar. Oke. Karena dia mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dengan baik. Oke. Ada yang bilang Marta? Tidak. Jadi tergantung dari kata-kata mana kita punya. Ya. Nah, gimana Pak Basuki? Ya, ada tamu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah. Oh gitu, dua-duanya benar, dua-duanya salah gitu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Jadi hal ini yang kita perlu pahami gitu ya. Karena dari saya kecil pun sekolah minggu sering ditekankan bahwa Maria yang benar. Memang sih. Maka saya bilang di sini, menurut Yesus Maria yang benar. Karena saya tulis di layar ya Bapak Ibu ya. Saat Tuhan Yesus datang dan berbicara. Ya. Yang terbaik adalah duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Betul sekali. Tuhan Yesus ngomong sama kita. Yang terbaik adalah seperti Maria, betul gak sih? Duduk dekat Tuhan Yesus dengerin. Marta di kejadian tadi sibuk ke dapur sana sini sampai akhirnya dia ngomel gitu. Dia komplain, Tuhan Yesus suruh dong Maria bantuin saya gitu. Tapi Yesus bilang apa? Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara katanya. Tapi satu yang perlu yang tidak akan diambil daripadanya, ini yang terbaik kata gitu ya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ya bahwa perbuatan dan iman harus seimbang. Banyak ayat bicara tentang itu ya. Iman, perbuatan harus seimbang Bapak Ibu. Kalau kita cuma berpikir pada tadi Lukas 10 dan bilang Maria yang benar, maka nanti tidak ada pengurus Bapak Ibu. Gak ada yang mau jadi koordinator, gak ada yang mau jadi singer, gak ada yang mau jadi WL, gak ada yang mau jadi Romo, nggak ada yang menjadi pewarta. Kenapa? Enak duduk diem dengerin, betul nggak sih? Gitu kan? Tadi Bro Dion harus memimpin WL sendirian, wah saya luar biasa gitu ya. Terus saya juga sebagai pewarta gitu nyiapin ini. Bro Dion kan konteks saya 3 hari lalu ya, atau 4 hari lalu ya.
Kayak kurang dari seminggu kalau nggak salah ya Bro Dion ya. Saya sempat bilang, aduh bro, topiknya boleh dari saya nggak? Saya punya topik yang ready nih gitu kan. Nggak, harus topik yang ini. Oh siap. Gitu kan. Jadi dalam beberapa hari menyiapkan renungan, berdoa, gali Alkitab, baca Alkitab gitu. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita mau merenungkan sisi yang lain. Memang saat Tuhan Yesus datang berbicara sekali lagi penting untuk kita duduk dan dengar. Namun Bapak Ibu, pelayanan tetap penting dan perlu. Pelayanan tetap penting dan perlu, begitu ya. Nah, karena saya bilang begini nih, tanpa pelayanan, karya dan kasih Kristus tidak lancar berlanjut. Ya, kalau nggak ada yang mau melayani, semuanya mau dilayani, terus gimana kejadian nanti gitu? Ya, memang jadi romo nggak enak loh jadi romo ceritanya gitu kan, nggak bisa menikah, nggak punya anak segala macam. Tapi kalau Tuhan panggil, itu tantangannya, itu berkatnya, itu adalah spesialnya untuk melayani di mana karya dan kasih Kristus hadir gitu ya, melalui kita juga yang mau pelayanan. Jadi Bapak Ibu, pelayanan adalah sarana untuk menjangkau jiwa. Tapi seperti malam hari ini kita bicara ya, pelayanan harus tepat begitu. Oke, next saya akan bicara soal definisi pelayanan Bapak Ibu. Saya buka dulu dari Kamus Bahasa Indonesia ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dibilang begini, pelayanan adalah perihal atau cara melayani, itu definisi dari kamus. Atau dibilang usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan, dalam kurung uang, tapi ada imbalannya gitu bicara pelayanan dari. Atau melayani adalah membantu menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang. Nah, saya boleh tanya ya Bapak Ibu ya, izinkan saya bertanya. Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, apa sih pelayanan itu? Apa sih definisi dari pelayanan? Ada yang membantu saya? Ayo kan pada pelayan di sini kan. Ini 3 PD loh digabung, kan banyak pelayan Tuhan di sini. Apa sih definisi pelayanan? Kalau saya pribadi sebagai timbal balik atas apa yang Tuhan berikan sih, karena Tuhan telah lebih dulu melayani kita. Luar biasa. Baik, terima kasih Bro Dion. Ada yang lain? Menurut saya, Iya Pak. pelayanan itu adalah hati dan simpati yang diberikan dari diri kita kepada orang lain. Hati dan simpati dari kita diberikan pada orang lain gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Menjadi pekerja Tuhan. Menjadi pekerja Tuhan. Baik, terima kasih. Satu orang lagi, saya pengen dengar. Satu orang lagi. Silakan Bu. Pelayanan adalah kegiatan untuk mengekspresikan cinta kasih. Karena pada dasarnya kan pelayanan ini merupakan bentuk penerapan dari hukum kasih. Penerapan hukum kasih. Ya. Bu Anggra ini silakan Bu. Kalau saya sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik untuk kita. Baik. Wah. Tuhan berbuat baik untuk kita. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Pelayan-pelayan itu tahu definisi pelayanan gitu ya. Jadi kata aslinya atau kata Yunaninya itu adalah diakoneo ya, diakoneo. Makanya kan kita sering dengar kata diakon atau pro diakon gitu ya. Ada di sini nggak yang pro diakon? Bapak, Ibu ada yang pro diakon nggak di sini? Yang kasman. Oh ya, luar biasa. Siap. Pak Basuki juga ya Pak ya? Pro diakon ya Pak? Ya. Jadi pro diakon itu adalah mungkin dibilang rasul awam yang dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk periode tertentu, tidak tertabis ya, kita tidak tertabis. Jadi ada batas waktunya. Nanti bisa dipilih kembali untuk melayani umat gitu ya. Makanya diakoneo artinya adalah to be a servant, pelayan gitu. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang boleh dibilang membantu orang lain, memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Itu arti dari kata diakoneo. Tapi saya mau gali lebih dalam Bapak Ibu. Di Alkitab itu ada pengertian-pengertian yang bisa membantu kita tentang apa itu pengertian dari pelayanan gitu ya. Oke. Kalau di rumah Alkitab pada standby nggak?
kalau sama Ibu Cun kita pede, mau online kayak mau offline harus siap buku catatan, harus siap Alkitab gitu ya. Ini Bapak Ibu pada pegang Alkitab kan? Oke. Coba saya minta tolong. Yang pertama nih dibacakan dulu. Boleh satu orang? Matius 20 ayat 28. Jangan rebutan ya, jangan rebutan. Ayo, satu orang. Matius 20 ayat 28. Yuk, yang sudah ketemu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebus bagi banyak orang. Baik, terima kasih. Matius 25 ayat 40. Silakan. Ayo. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Baik. Satu ayat lagi, Yohanes 13 ayat 34. Silakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Baik, terima kasih. Dan Galatia 5:13 saya bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini hanya 4 ayat tentang pelayanan Bapak Ibu ya. Tapi masih banyak ayat lagi yang lain. Dari 4 ayat kita baca ini kita bisa simpulkan. Tapi tadi Bapak Ibu sudah sebut juga sih. Terus terang sudah sebut juga. Oke. Jadi pelayanan definisi menurut Alkitab adalah perintah dari Tuhan. Itu perintah Bapak Ibu ya. Karena Tuhan Yesus bilang, aku pun datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Perintah dari Tuhan. Tapi ini juga adalah bukti cinta kita kepada Kristus melalui cinta kepada sesama. Ya. Jadi kesimpulan dari Alkitab tadi, definisi pelayanan adalah perintah Tuhan yang juga adalah bukti cinta kita kepada Kristus melalui cinta kita kepada sesama. Begitu ya. Bapak Ibu, jadi cukup jelas. Didasari dari perintah Tuhan, tapi juga dilakukan karena cinta kita kepada Kristus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Perintah dan cinta, dua itu harus ada. Kalau cuman perintah, nanti ada masalah pas kita bahas kemudian. Nanti pelayanan jadi beban gitu ya. Kalau tidak ada cintanya gitu ya, nanti pelayanan akan jadi beban. Kalau tidak melakukan dengan perintah Tuhan Bapak Ibu. Nah, oke. Ya, selanjutnya. Nanti kalau tidak melakukan sesuai perintah Tuhan, nanti pelayan tuh jadi apa istilahnya? Ngetrend atau jadi sarana untuk kita apa bilangnya ya? Kayak sekedar cari nama begitu ya. Jadi harus ada perintah Tuhan, harus ada bukti cinta Tuhan. Bukti cinta kita kepada Tuhan. Dua ini penting, oke? Selanjutnya dulu Bapak Ibu. Oke. Bentuk-bentuk pelayanan kita tahu ya Bapak Ibu ya. Dari singer, worship leader, pemusik, pendoa, penggulung kabel. Saya ingat sekali, saya pertama kali masuk ke PD, tugas saya, pelayan saya gulung kabel ya. Karena saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa bawain firman apa, saya bisa lakukan ada gulung kabel gitu. Terus mungkin juga waktu kita offline gitu ya, mungkin ada yang tugasnya antar jemput gitu, ada jemputin sekitar-sekitarnya, ada antar gitu. Mungkin ada yang masak, ada yang siapin makanan. Jadi bentuk pelayan tuh banyak sekali Bapak Ibu, bukan cuma sekedar bahkan nggak cuma sekedar di PD ataupun di gereja ya. Hidup kita sehari-hari dengan tetangga, dengan di kantor, dengan di bisnis segala macam, di toko, itu bisa menjadi pelayanan kita juga Bapak Ibu ya. Karena ingat tadi ada perintah, ada cinta. Saat dua ini dilakukan, maka sesuatu itu bisa menjadi pelayanan gitu ya. Oke. Nah, satu hal yang penting Bapak Ibu, kita harus ingat apapun bentuk pelayanannya itu ya, kita harus ingat
Oke. Yang pertama di Roma 10 ayat 2 sampai 3. Oke. Bisa dibaca dan saya bacakan begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, dikatakan begini, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giat untuk Allah loh. Tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab dibilang, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Jadi, ada masanya atau ada kalanya kita giat-giat dalam pelayanan gitu ya. Begitu semangat, begitu sibuk dalam pelayanan. Tapi bukan menjadi pelayanan Bapak Ibu. Karena di dalam situ, giat untuk Allah, sibuk untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Tidak mengenal kebenaran Allah. Saya lanjut dulu, nanti setelah keluar ayat-ayat nanti saya jelaskan. Hosea 4 ayat 6 bilang begini. Umat itu binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saat kita tidak mengenal Allah, dibilang di situ, kita binasa Bapak Ibu. Ya. Dan terakhir Amsal 9 ayat 10 bilang begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi sama nih ya. Pengertian kan di sini ada bicara pengertian nih. Ya, pengertian adalah mengenal yang maha kudus. Sama di sini juga nih. Ya, tidak mengenal kebenaran Allah. Jadi Bapak Ibu, ingat tadi apa? Perintah dan cinta. Itu adalah pelayanan. Saat kita sibuk-sibuk berkegiatan, mau di gereja, mau di PD, mau dimanapun itu, saat kita tidak mengenal kebenaran, saat kita tidak kenal Tuhan, itu bukan pelayanan. Ya, definisi ini mungkin agak keras nih. Tapi ini yang ayat ini bicara begitu Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa sibuk-sibuk dari pagi sampai malam ada di gereja. Tapi bisa bukan pelayanan karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak melakukannya atas perintah, atas cinta Bapak Ibu. Oke, dan ini bahaya sekali. Nanti ujung-ujungnya setelah kita melakukan segala macam, Tuhan Yesus bilang, "Nyala engkau, aku tidak kenal kamu." Betapa cilaka ya Bapak Ibu ya. Kebayang ya, puluhan tahun atau seumur hidup kita melayani, kita pikir kita melayani, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Ya, betapa menyedihkan, betapa bahaya sekali. Nah, malam hari ini kita mau gali, kita mau kenal soal pelayanan ini ya, pelayanan yang benar gitu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya hilang. Sip. Nah, saya kasih ilustrasi begini ya Bapak Ibu ya. Kita seorang suami gitu ya, seorang suami dengan seorang suami dalam pernikahan dia gitu ya. Dia sibuk pergi, suami ini mencari nafkah buat istri, buat anaknya gitu ya. Perginya cari nafkahnya jauh-jauh sampai ke luar negeri. Jarang ketemu anak istrinya, tapi kirimin uang gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah pernikahan, apakah hubungan keluarga, apa hubungan suami istri seperti ini sehat? Apakah hal ini baik? Pasti semua menjawab enggak kan? Gimana mau suami istri, gimana mau jadi orang tua? Lihat aja enggak gitu. Yang dikirimin cuma uang. Tapi inilah yang menjadi analogi juga gitu ya. Kita nggak kenal Tuhan, tapi kita ngelakuin segala macam. Kita melakukan bakso, kita ngelakuin setiap bulan ada SHDRK misalkan gitu ya. Tapi kita nggak kenal Tuhan. Ini nanti ilustrasi seperti ini. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan burn out, kita akan capek, kita akan lelah. Aduh, pelayanan mulu. Sama kayak Marta tadi gitu. Capek nih.
Jadi dia ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong dong suruh orang bantuin saya. Nah itu Bapak Ibu, akan menjadi seperti itu. Relasi kita sama Tuhan, cinta tadi kita sama Tuhan, itu yang mendasari kita melayani. Ya, tadi kayak Bro Dion juga udah bilang, kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Karena kita sudah terima, maka kita memberi. Itu yang benar, itu dasar yang benar gitu ya. Oke, selanjutnya lagi sedikit. Bapak Ibu, ada baiknya kita kenal juga tipe-tipe pelayanan. Karena again, kalau kita nggak tahu melakukannya, nanti kita melakukannya salah gitu ya. Jadi ada bagusnya kita tahu tentang tipe-tipe pelayanan. Jadi manusia itu Bapak Ibu terdiri dari 3 hal ya. Di sini kelihatan ada roh, ada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak ya, itu jiwa ya. Dan terakhir adalah tubuh. Kalau kita hanya melayani kepada tubuh, itu tipe pelayanan pertama Bapak Ibu, pelayanan kepada tubuh. Kita nggak beda dengan kita nggak beda dengan teman-teman atau tetangga kita yang di sana, gitu ya. Kan tahu sendiri ada organisasi yang melayani begitu luar biasa, sumbangannya berjuta-juta, bermiliar-miliar, gitu ya. Lakukan baksos dengan luar biasa begitu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tapi itu hanya melayani tubuh. Kasih makanan, kasih uang, kasih beras, kasih minyak, segala macam. Itu melayani tubuh. Emang itu perlu sih Bapak Ibu, itu perlu. Tapi kita tidak boleh stop di situ. Ada yang namanya jiwa. Ya, orang-orang yang perlu dilayani secara jiwa itu nggak bisa hanya dengan datang kasih baksos, kasih makan selesai, enggak. Mereka perlu didengarkan, mereka perlu dibantu, mereka perlu dikasih pengertian gitu. Itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Bahkan yang ketiga, pelayanan buat roh. Ini sesuatu yang lebih dalam lagi. Ini harus dengan doa, harus dengan kuasa. Contoh yang gampang di SHDRK gitu ya. Kita bantu mereka melepaskan dari kuasa-kuasa jahat dan curahkan Roh Kudus. Jadi ada 3 macam tipe pelayanan Bapak Ibu ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Oke, ini sekedar tahu aja. Saya lanjutkan. Oke. Nah, tujuan dari pelayanan tadi udah banyak disebut Bapak Ibu. Tujuan dari pelayanan. Yang pertama adalah memberi karena sudah menerima. Ini yang harus jadi tujuan utama kita. Adalah ucapan cinta kita sama Tuhan, ucapan syukur kita sama Tuhan. Saya keluarin satu ayat bilang begini, 2 Korintus 9:12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tujuan pelayanan kita adalah mengucapkan syukur kita secara nyata kepada sesama. Dan juga dibilang gitu, melimpahkan ucapan syukur pada Allah. Orang yang kita layani juga harus juga jadi mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur dengan melayani, mereka yang terima pelayanan juga mengucapkan syukur Bapak Ibu. Jadi klop begitu ya. Kita memberi karena kita sudah diberi. Mereka yang menerima nanti juga harus memberi lagi loh. Jadi suatu siklus yang baik, perputaran yang baik. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyebarkan kabar sukacita dan keselamatan. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Dalam pelayanan kita, dalam kita memberikan sumbangan, dalam kita baksos, dalam kita singer, WL segala macam, harus ada tujuan menyebarkan kabar sukacita dan keselamatan. Kalau nggak ada bicara soal sukacita dan keselamatan, nantinya sekedar pelayanan buat tubuh Bapak Ibu. Kita perlu menyampaikan sampai ke jiwa, sampai ke roh, dibilang begitu. Ya. Markus 3 ayat 1-3, saya karena ada keterbatasan waktu, PR nanti baca di rumah ya. Baca di rumah. Ini bicara soal hari Sabat Bapak Ibu. Kita ada ingat sejarah Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Boleh nggak? Begitu ya. Kan orang Farisi pada komplain. Mereka bilang nggak boleh. Sama. Kalau orang yang pakaiannya nggak pantas datang ke gereja, tapi dia mau berdoa, ditolak atau nggak sama gereja?
ini yang dilakukan oleh pemikiran yang dilakukan oleh paus kita sekarang ya. Jadi dibilang gereja adalah gereja yang terbuka. Even orang yang beda agama mau kenal Kristus, hayu. Tadi ada lucu kita di awal-awal waktu masih ngobrol ya bicara soal apa? Insya Allah gitu ya. Menurut saya itu nggak apa-apa. Itu ucapan syukur kepada Tuhan dengan bahasa yang berbeda. Nggak apa-apa. Jadi kita menyebarkan kabar sukacita, keselamatan dalam pelayanan terlepas dari bentuk-bentuk yang membatasi Bapak Ibu. Semua bicara bahwa kadang-kadang kita terlalu eksklusif gitu ya. Ini yang mesti kita tekankan. Dan keuskupan juga sekarang kan bilang apa? Martabat manusia. Ya kan, melayani martabat manusia itu yang menjadi pokok. Terlepas agamanya, terlepas strata sosial lah segala macam. Mari kita jangkau mereka, mari kita layani mereka sebagai hakikatnya manusia. Bukan melihat golongan, bukan melihat agamanya, bukan melihat ya diri mereka sendiri, tapi sebagai manusia. Mereka patut dilayani, kita layani, gitu ya. Oke, nah sekarang masuk ke ini Bapak Ibu. Ini bagian yang penting. Jadi tolong diperhatikan sih. Jadi yang tadi itu adalah dasar pendukung sampai masuk ke sini. Ini yang penting yang kita bicarakan malam hari ini gitu ya. Memilih pelayanan. Sorry. Laptopnya ngajak mouse ya. Oke. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Di sini yang hadir di sini pernah atau sedang melayani nggak? Saya rasa semua pasti ya mungkin sedang atau pernah melayani ya. Nggak ada kan yang belum pernah melayani ya harusnya ya. Semua pasti pernah atau sedang melayani, betul ya? Oke. Nah, hal pertama yang kita harus tahu tentang memilih pelayanan tadi sempat keluar adalah begini. Kita harus dengar dan ikuti pimpinan roh dan aturan gereja Bapak Ibu. Pimpinan roh dan aturan gereja. Ya. Kenapa saya tambahkan juga, nanti saya akan bahas tentang pimpinan roh gitu ya. Tapi saya bilang bicara juga tentang aturan gereja. Kita punya KHK gitu ya, kitab hukum kanonik, tradisi, dogma segala macam. Lucunya begini Bapak Ibu, kenapa sih kita mesti bicara begini? Karena jangan sampai begini. Contoh, kita sebagai umat kaum awam dibilang ya, kaum awam atau rasul awam sekarang, kita mau melayani, tapi ada aturannya kan. Nggak bisa tiba-tiba saya sebagai rasul awam atau mungkin seorang prodiakon gitu ya, mimpin misa, ekaristi. Nggak boleh. Itu adalah bagian diakon yang tertabis, betul kan? Tapi prodiakon memimpin ibadah sabda itu boleh. Ada rule seperti itu gitu ya. Terus soal membaptis gitu, apakah boleh langsung? Enggak, ada syaratnya. Kalau emergency gitu ya, di saat sudah di akhir hayat mungkin ada ketentuan hal seperti itu. Jadi maksudnya kita harus ikutin. Kalau kita nggak ikutin nanti chaos Bapak Ibu. Kita merasa bahwa mendengar suara Tuhan gitu, terus kita ngelakuin yang di luar tradisi, yang di luar aturan, nanti jadikan chaos. Nah kita harus tetap berpegang pada aturan gereja, dogma, tradisi segala macam. Kayak gitu tentang yang aturan. Nah Galatia 5:25 bicara tentang pimpinan roh Bapak Ibu. Saya keluarkan dulu. Nih. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di sini saya mau bicara tentang memilih pelayanan harus dipimpin oleh roh. Jangan karena kesannya hebat gitu ya, kesannya keren, atau mungkin sekedar diajak, yuk semua pada ikut yuk gitu. Bawa dalam doa Bapak Ibu, bawa dalam doa. Apakah Tuhan, apakah Roh Kudus mau kita mengambil pelayanan ini? Esensinya semua pelayanan adalah baik, esensinya gitu. Tapi apakah Tuhan pengen kita melakukan atau tidak? Itu yang harus kita pelajari di langkah atau di next level Bapak Ibu, di level berikutnya. Tapi juga hati-hati jangan sampai kita bilang, saya nggak mau melayani, capek. Alasannya Tuhan nggak suruh saya kok, banyak orang lain yang bisa gitu. Nah itu jadi alasan Bapak Ibu ya, hati-hati juga gitu. Jadi dalam memilih pelayanan, bawa dalam doa. Dalam memilih pelayanan, boleh ditanyakan juga kepada senior rohani kita gitu, kakak rohani kita juga gitu. Apakah ini sesuatu yang harus saya ambil atau tidak? Jangan over commitment Bapak Ibu, nanti kita burn out.
Tapi juga jangan bilang, oh gara-gara saya nggak dengar suara Tuhan, maka saya nggak mau ambil pelayanan lah gitu. Bukan itu juga. Tuhan bicara dengan banyak cara. Tuhan bicara dengan Alkitab, dengan orang, dengan musik, dengan khotbah segala macam. Asal kita mau buka hati, buka pikiran, buka telinga, kita bisa dengar suara Tuhan. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua yang lebih seru lagi begini Bapak Ibu. Cek motivasi dan reward. Reward artinya upah atau imbalan dari pelayanan ya Bapak Ibu ya. Matius 6, 1-4 saya baca begini. Ini Matius 6, 1-4 saya bacakan ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila kamu memberi sedekah, janganlah kamu mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksud Tuhan Yesus bilang begini adalah, saat kita melayani Bapak Ibu, motivasi kita, reward kita apa? Terkadang yang kita menjadi saya keluarkan dulu ya. Nih, kita melayani karena ingin terkenal. Kita melayani karena ingin terlihat suci, terhormat, atau ada uangnya, atau ada, mungkin di sini udah enggak ya. Zaman dulu di PD Muda Mudi gitu ya. Melayani kenapa? Karena si cantik itu tuh ngelayani di bagian itu gitu. Saya mau ikut gitu ya. Si ganteng, si cantik di situ, bareng-bareng gitu kan. Atau melayani karena mencari kesibukan. Misalkan udah usia pensiun, udah nggak ada tanggungan lagi, anak-anak sudah dewasa segala macam, cari kesibukan gitu. Ya, distraction. Atau juga melayani karena menebus dosa. Aduh, saya udah berbuat dosa nih, saya mesti melayani, saya mesti nyumbang, saya mesti jemput orang segala macam. No, motivasi seperti ini adalah motivasi yang salah Bapak Ibu. Anda bisa melayani, tapi nanti tetap Tuhan akan bilang tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan katanya. Kalau motivasi Anda, saya yakin di sini nggak ada lah ya, di sini nggak ada. Semua di sini 3 PD ini luar biasa. Tapi ini jadi pengetahuan buat kita bisa share juga ke orang lain bahwa ini sesuatu yang harus hati-hati Bapak Ibu. Karena gampang sekali kan. Jadi kedok pelayanan bahasa gitu. Kami sebagai pewata-pewata sering sekali diingatkan dalam pertemuan segala macam. Kita melayani di depan banyak umat. Jangan pakai kedok pelayanan, dibilang begitu. Terlihatnya suci, terlihatnya keren gitu kan. Oh pewarta gitu kan. Oh pelayan Tuhan, singer segala macam. Tapi dalam hidup kita bagaimana? Itu yang mesti kita cek. Gimana relasi kita sama Tuhan. Jadi motivasi kita atau reward kita kembali lagi ke yang tadi. Memberi karena sudah menerima. Menyebarkan kabar sukacita dan keselamatan. Dan saya tambahkan satu lagi di sini. Mendekatkan relasi atau kita mau intim sama Tuhan dalam pelayanan atau melalui pelayanan. Itu penting Bapak Ibu. Karena kalau kita melayani dan kita merasa kok saya jadi makin jauh sama Tuhan, maka ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Ya, banyak sekali kan kita dengar cerita ya, orang melayani terus anak istri di rumah ditinggalin gitu ya. Anak komplain gitu. Ini istri saya mungkin dengar kali ya, anak saya mungkin juga dengar. Saya menghindarkan juga jangan sampai terlalu sibuk mewarta, terlalu sibuk ikut kegiatan. Nanti mereka komplain, aduh papa nggak di rumah mulu gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus lihat motivasinya. Bisa nggak pelayanan itu mendekatkan kita, menjadikan kita lebih intim dengan Tuhan? Kalau iya jawabannya, kemungkinan besar pelayanan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar capek-capek, hanya sekedar sibuk-sibuk, cari kegiatan segala macam, itu yang harus kita cek lagi. Ini benar nggak perintah Tuhan? Benar nggak Tuhan mau kita lakukan ini Bapak Ibu? Benar nggak ini adalah bukti cinta kita? Atau sekedar cari nama,
sekedar biar terlihat keren, terlihat kan bingung ya kalau di lingkungan gitu ya, kan dimintain terus kan jadi ketua lingkungan lah, jadi prodiakon lah, jadi sekretaris lah, jadi bendahara segala macam. Ya udah deh, saya ambil yang paling gampang gitu kan. Saya udah melayani. Benar nggak udah melayani? Lihat lagi motivasinya. Begitu ya. Oke, waktu saya kayak hampir habis. Jadi saya kasih kesimpulan Bapak Ibu. Yang mau screenshot juga boleh, yang ngetik boleh. Ini saya samarikan dari yang tadi. Definisi pelayanan adalah Bapak Ibu, pertama kali adalah perintah Tuhan, tapi juga merupakan bukti cinta kita kepada Kristus melalui cinta kepada sesama. Harus ada perintah Tuhannya Bapak Ibu, bukan mau-mau kita sendiri. Ya, harus Tuhan suruh kita. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Bukan saya yang mau, bukan seperti itu. Saat Tuhan suruh kita mulai dengan gulung kabel, ya udah gulung kabel. Padahal saya mau jadi singer. Bentar dulu, Tuhan belum suruh. Gulung kabel, yes, gulung kabel dulu. Saat waktunya Tuhan suruh kita akan lakukan, gitu ya. Dan bukti cinta kita bukan karena kita cari-cari perhatian, bukan, karena kita sudah diberikan, kita memberikan juga. Itu definisinya. Yang kedua, ada tipe-tipenya ya Bapak Ibu. Ada pelayanan dengan daging, ada pelayanan untuk jiwa, ada pelayanan untuk roh. Penting sekali kita tahu tentang hal ini. Jangan cuma main di level daging doang. Level daging itu perlu, bakso, uang, materi, makanan itu perlu. Tapi sentuh mereka di level jiwa, di level perasaan, di level pikiran, kasih pengertian, kasih firman, supaya nanti roh mereka bisa berjumpa dengan Roh Kudus. Itu penting sekali ya. Roh manusia mereka berjumpa dengan Roh Kudus. Jadi habis melayani di komunitas kami itu, kalau ada kegiatan segala macam, ya pasti juga ada di sini lah ya. Sebelum melayani kita berdoa. Tapi juga jangan lupa setelah melayani harus didoakan juga mereka-mereka yang sudah terima pelayanan kita, supaya Roh Kudus terus menjangkau, menyentuh roh mereka gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut tujuannya ya, jangan lupa tadi memberikan sudah menerima, menyebarkan kabar sukacita dan keselamatan, mendekatkan relasi supaya kita intim dengan Tuhan. Dan yang tadi dasar memilihnya adalah ikuti pimpinan roh, aturan gereja, cek motivasi, dan reward pelayanan kita apa. Karena reward kita bukan di dunia ini Bapak Ibu. Jangan kejar reward yang di dunia, tapi kejar mahkota surgawi. Saat Tuhan memberikan mahkota atas hubungan kita yang begitu dalam sama Dia, atas pelayanan kita gitu ya. Tapi terutama karena kita begitu intim sama Dia. Oke, pas 20:15 waktu saya selesai, kita tundukkan kepala dulu untuk berdoa atas firman Tuhan. Oh, Anak Kudus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan. Terima kasih atas firman yang boleh kami bahas malam hari ini. Tuhan, bantu kami pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengenal kembali apa motivasi kami untuk melayani. Dan terutama biar kami menemukan Engkau dalam pelayanan kami. Dan biar melalui pelayanan kami, jiwa-jiwa, roh-roh, orang-orang di sana boleh disentuh. Mereka boleh berjumpa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Perlancar pelayanan kami. Mampukan tangan, kaki, seluruh keberadaan kami. Kuatkan kami, berikan kami kesehatan Tuhan. Pakai kami. Seperti Nabi Yesaya berkata, utuslah aku Tuhan, inilah aku. Kau pakai kami Tuhan ke tempat-tempat yang lebih luar biasa lagi untuk memuliakan nama. Biar Engkau yang semakin besar dimuliakan melalui pelayanan kami, melalui PD kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Murnikan, perbaharui motivasi kami. Murnikan Tuhan, sehingga tidak ada diri kami yang semakin besar Tuhan, ego-ego kami tidak Tuhan. Tapi melalui pelayanan sungguh-sungguh Tuhan kami menemukan Kristus kembali Tuhan, dan membawa Kristus dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua yang ada di sini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus Yesus, agar kami jauhkan sakit penyakit, jauhkan dari segala kecelakaan, dan yang kami lakukan boleh berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa, hamba telah selesai berbicara. Roh Kudus terus bekerja luar biasa, membangun hidup kami hari demi hari semakin serupa dengan Kristus.
Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, terima kasih.